Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Terasi. Hari ini saya berada di ruangan Pak Parminto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Kita ingin mendapatkan informasi terkait informasi terkini terhadap perkembangan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Magetan. Dan kita dengar sih informasinya adalah untuk sekolah SR Rintisan ini akan menggunakan gedung literasi yang ada di Kecamatan Plaksa. Selamat siang Pak Parminto. Selamat siang Mas Koco. Sehat Pak Parminto? Alhamdulillah sehat walafiat. Awal tahun kayaknya semakin banyak pekerjaan Pak. Ya biasa, mungkin yang dihadapi rutinitas lah. Iya. Dan ini kayaknya juga harus ngebut ini Pak Parminto terkait SR nih Pak. Salah satu harapan besar sebenarnya dari Magetan untuk bisa mendapatkan alokasi dibukanya sekolah rakyat ya. Dan kemarin juga kalau Mas Koco mengikuti berita peluncuran atau penetapan sekolah rakyat oleh Presiden Prabowo yang di Banjarmasin itu kan antusias sekali. Dan respon masyarakat juga ternyata bagus gitu ya. Dan kabupaten-kabupaten juga berlomba-lomba untuk mendapatkan akses itu. Dan ada angin segar ya kalau saya ikuti kemarin. Dari Pak Presiden menargetkan sampai 2029 ini mau membuka 400-an sekolah rakyat secara nasional. Dan hari ini sampai tahun 2026 ini baru ada di angka 100 berapa gitu ya. Artinya target masih. Ya akhirnya mudah-mudahan ini Magetan punya harapan besar lah untuk dibuka sekolah rakyat. Pak, kalau mau ikut perjalanan ini kan kita dari usulan itu pasti ditentukan Pak ya bahwa untuk pembangunan nanti ada di Karangrejo gitu ya. Iya. Kita sudah berproses beberapa tahap ya, dan bahkan juga sudah disurvei sampai sesuai dengan usulan pertama. Waktu awal-awal rame-rame sekolah rakyat kita sudah mengusulkan di Sekolah Dasar Negeri Selosari 4 ya. Dan terakhir kesimpulannya memang secara lahan dan sarperasnya tidak memenuhi, sehingga kemudian kita diminta hasil des waktu itu sudah dides di Jakarta bersama dengan OPD dan kementerian terkait di pusat. Kita diminta untuk mengusulkan yang sesuai persyaratan lahan minimal, yaitu 5 hektar saat itu. Akhirnya kita merapat kembali dan akhirnya diketemukan dan disepakati yang bisa diusulkan adalah lahan asetnya Pemda yang ada di Manisrejo, Kecamatan Karangrejo. Ya, di sana ada total jenderal itu ada hampir 8 hektar sebenarnya, Mas Koco. Total ya. Dan ya akhirnya kita usulkan itu data itu, Bupati ACC setuju, sudah kita usulkan proposal tertulis dan sudah sampai di pusat dan bahkan sudah disurvei. Sudah disurvei oleh Kementerian PU dan hasilnya secara lahan, titik lokasi, kemudian hal-hal yang lainnya memenuhi menurut tim survei. Cuma memang ada satu catatan yang harus dilengkapi, dan satu catatan ini memang sangat menjadi hal yang prioritas sebenarnya untuk persyaratan dibukanya sekolah rakyat, yaitu rekomendasi dari ATR BPN tentang pelepasan lahan sawah. LSD-nya, lahan sawah yang dilindungi. Dan langsung saat itu kita juga sudah berproses untuk mengusulkan ke ATR BPN. Sambil menunggu saat itu, pimpinan kita Pak Wabub disertai dengan rombongan ya, Kepala Bapeda, Kepala PU, kemudian Dinsos sudah langsung menghadap ke Pak Menteri Sosial, Gus Saifullah Yusuf. Dan alhamdulillah diterima dan dinyatakan ya bagus Magetan dari sisi proposal yang kita bawa sudah diterima gitu nih. Tapi sebelum ke sana itu kan ada harapan sambil menunggu yang sekolah rakyat yang di Manisrejo. Ternyata Dewan sudah mendengar ada info kalau mau memiliki sekolah rakyat permanen. Pastinya di Karangrejo kan permanen Pak, nanti akan dilaksanakan proses pembangunan dari pusat, harus dibuka dulu sekolah rakyat rintisan. Itu kami dipanggil bersama dengan
Dewan dikonfirmasi gimana tuh jalannya setelah ini, yaitu akhirnya kita sudah proses bagaimana yang saya ceritakan sejak awal. Akhirnya Dewan sempat untuk kunjung lokasi yang calon sekolah rakyat yang pertama kita usulkan di SD Selosari 4 ya. Beliau-beliau juga memandang bahwasanya nggak layak, semacam ya terlalu effortnya terlalu makro ya, terlalu besar. Nah, sehingga ya sudah akhirnya sambil jalan ternyata ada ketemu di gedung literasi luasan kemudian satgasnya sangat layak banget. Ini kami laporan ke pimpinan, ke Pak Wagub dan ke Bupati, akhirnya di CC. Nah, kita buat usulan lah ya, bersama itu Pak Wagub dan OPD terkait ngadep Pak Menteri Sosial di sana ketemu. Itu sudah bagus kata Pak Menteri bersama dengan dirjennya. Nah, diharapkan oleh beliau dan membuka lampu hijau, mudah-mudahan sekolah rakyat rintisan yang di Geraha Literasi ini bisa mulai tahun ajaran baru di 2026. Kami ketemu dengan Gus Menteri itu di bulan-bulan Agustus atau September 2025. Sehingga waktu itu kalau memang dipaksakan ya nggak bisa, tahun ajaran sudah lewat. Sehingga diharapkan bisa masuk di ajaran baru 2020. Nah, artinya 5 bulan lagi Pak ya, 6 bulan ya lagi harusnya ya tinggal, ini nggak lama sebenarnya kan. Tetapi secara prasarana tinggal sedikit lah, sangat mikro untuk upaya paling sekat-sekat aja. Dan sana juga sudah melihat Pak gambarnya, kemudian proposalnya. Gitu Pak. Kalau bangunan pasti kan sudah ready gitu Pak ya. Sudah ready lah. Walaupun nambah ya paling nyekat-nyekat untuk asrama gitu. Karena kan kami mengusulkan yang gedung sekolah rakyat rintisan ini 2 rombel. Satu rombel untuk SD, satu rombel untuk SMP. Bangunan 2 rombel SD, 2 rombel SMP. Oh, 2 rombel ya. Masing-masing 25 berarti 55 100. Ya, 100 ya. Pak, kalau terkait ini kan masih menunggu kepastian, tetapi harapan besarnya bahwa mereka menyetujui ini kapan waktu mungkin kepastian bahwa kita ready sambil persiapan untuk pastinya dong kita menginput data siswa siapa yang mau masuk di sana dan sebagainya itu nanti Pak. Ini seperti apa? Ya, kalau kapan untuk perizinan? Kalau memang yang sekolah rakyat rintisan harusnya di awal-awal tahun ini sudah mulai ya persiapan, termasuk survei dari kementerian, dari pusat yang ditugasi oleh Kementerian Sosial. Biasanya yang survei dari Kementerian PU, butuhnya apa, kurangnya apa gitu. Nah, kalau sudah disurvei, Kementerian sudah menyatakan oke, terus ditindaklanjuti dengan upaya-upaya teknis ya, penyiapan sarprasnya, baru kemudian Kementerian Sosial akan menugaskan direktorat yang terkait untuk melakukan penyiapan siswanya, Mas. Ya. Dari siswa yang ada ya diambilkan dari data desain Desi 1. Desi 1 yang ada di Magetan, usia SD sama usia SMP yang kita usulkan. Ya, kita saat ini lagi proses menunggu itu, Mas. Menunggu proses surveinya dari Kementerian Sosial dan PU. Mudah-mudahan segera gitu ya, karena kita juga sudah dijanjikan. Di samping mungkin kami juga terus melakukan kontak-kontak koordinasi ya dengan Kementerian Sosial dan sebagainya. Lebih cepat lebih bagus Pak ya. Mungkin akhir Januari seharusnya sudah ada kepastian ini. Termasuk memang untuk penyiapan calon siswa itu nanti juga akan dilakukan oleh pusat juga. Cuma hanya data itu kan sudah jelas di desain tadi. Kalau usia SD itu usia 7 tahun yang mau sekolah masuk di desil 1 itu sama kita ada 2000-an angkanya. 2000 yang masuk desil 1 usia 7 tahun. Jadi cukup banyak kalau hanya diambil 100 saja, tinggal memang kalau SD saja itu kan ya beda Pak dengan yang masuk SMP. Biasanya usia 7 tahun gitu kan harus diinapkan, diasramakan, itu kan banyak pertimbangan dari orang tua. SMP pun usia SMP 13 tahun, 12 tahun juga mirip 2000 sekian. Wah, ada 2000 sekian. Kita data desil 1 ya. Desil 1 sampai desil 5 tadi Pak? Enggak, desil 1 aja. Desil 1 aja ya? Kalau desil 1 sampai 5 malah besar lagi. Kan yang bisa masuk kan desil 1. Utamakan desil 1 aja SD 2000, SMP juga usia 7. Bukan usia 7 sampai 12, usia 7 tahun 2000-an. Sama ketan ini Pak. Itu nanti nggak akan buka SMA-nya Pak ya? Belum. Nanti SD, SMP, SMA kan yang permanen. Oh, yang permanen nanti. Pak, sejauh ini kalau pendekatan kepada mungkin orang tua terhadap yang berpotensi masuk ini sudah dilakukan belum?
Oh, Ya, agar ada sampai dengan saat persiapan ini gitu. kita sebelum tadi Mas, begitu sudah Oh, siap. ada kata klik gitu ya dari kementerian, oke siap lanjut, kementerian nanti akan secara teknis menyiapkan sakrasnya, Iya. sambil berjalan paralel nanti pemilihan seleksi. siap. Ya, seleksinya ini kan juga ada, sudah punya prosedur sendiri dari kementerian. Oh, siap. Harus ada izin keluarga, kemudian masuk di desil 1 dan seterusnya. Nanti yang akan bergerak di lapangan ini teman-teman pendamping PKH, karena Siap. mereka kan juga organnya kementerian. Siap. Pak, artinya kalau taruhlah akhir Januari momennya ya, izin keluar. Artinya semua proses kita serahkan kepada pemerintah berarti dong untuk prosesnya gitu. Termasuk dinas pendidikan di sini nanti yang juga mendapatkan kebagian tugas terkait dengan asesmen kepala sekolahnya. Oh, siap. Kan data kepala sekolah juga sudah disyaratkan Pak dari sana, yaitu salah satunya mereka yang sudah lolos pendidikan profesi guru PPG itu ya, data itu kan sudah ada. Apakah mereka sudah masuk di ASN atau enggak. Yang kedua, wali asuhnya nanti kan bisa jadi juga dari pendamping PKH ini, atau mungkin diambilkan dari impasingnya PNS yang Magetan, yang kabupaten itu juga bisa. Gitu. Ini sudah punya prasyarat tersendiri Pak dari kementerian. Artinya kita mempersiapkan lahan, kemudian sarana prasarana kan tinggal mereka gitu. Kemudian kita mempersiapkan data nanti siswa yang siap untuk seleksi. Kan sudah jelas tadi Pak ya. Sebenarnya kalau pendamping PKH itu pengen mencari 100 dari 4.000-an itu kan tinggal melihat aja, disebar, kemudian disampaikan maksud tujuannya, disosialisasikan juga supaya memang anak-anak yang masuk di ini tadi, DD1 tadi, ya masa depannya lebih jelas gitu ya, dengan pendidikannya khususnya. Pak, kalau mayoritas menunjuk ada ratingnya wilayah mana sih Pak? Karena dari sejumlah data sih kayaknya Kecamatan Pelausan Panen itu justru paling tinggi untuk anak-anak melihat sekolah. desil 1 sampai 5 itu kan Magetan ada 341 Mas ya. 341.000 sekian. 341 ribu. Nah, desil 1 sampai 5 ya, berarti kalau di Kepiawi aja memang sasaran banyak di sana dari desil 1 sampai 5 itu yang terbanyak itu ada di Kecamatan Parang aja. Oh, Parang malah ya. Ya, jadi petas bahkan desil tadi 3P masih menguasai. Jadi Parang, Panean, Pelausan. Itu memiliki jumlah yang tertinggi 3P itu. Parang Pelausan aja. 3P ini jadi Tegbesi tertinggi Panean Mas. Oh, Panean ya. Karena Panean lainnya ini jumlah penduduknya jumlahnya tinggi. Panean ini ada di angka 34.155, kemudian disusul Parang walaupun kecil tapi angkanya lumayan di 28.800, baru Pelausan 5.000. Dan yang pasti kita sudah siap, tinggal nanti bagaimana menyerahkan untuk seleksinya yang masuk. Pak, kalau selain yang anak usia sekolah yang desil 1, 2, 3 yang tertinggi memang di Parang Mas. Di Parang ya. Artinya nanti kalau taruhlah kita udah mempersiapkan syarat lainnya apa Mas? Selain desil 1, kemudian izin orang tua ini kayaknya harus ada izin orang tua, kemudian ya tentunya ada seleksi, ada pengukuran kesehatan juga, kemudian ada apa istilahnya ya, melihat mungkin seberapa besar potensi anak ini, misalkan ada yang penyakit atau enggak, gangguan kejiwaan atau enggak, itu juga menjadi pertimbangan walaupun tidak mutlak ya. Yang pasti yang pertama masuk dari 1 dulu, kemudian ada izin keluarga. Atau parameternya nanti juga ikut dari pemerintah pusat untuk pendamping itu dipegangi dengan tools yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Tapi yang pasti kalau nonjau kalau dari gedung literasi semuanya udah ready, tinggal nanti ini aja perizinan, kemudian akan sarana prasarannya gitu kan, buat bangku dan sebagainya untuk kebutuhan asrama dan sebagainya itu nanti terserah dari pemerintah pusat gitu. Dan harapan kita sih semuanya lebih awal lebih bagus Pak ya, terutama perizinan ya. Kalau kelar di Januari bakal lebih mulus lagi untuk mencari siswa yang layak untuk masuk di sekolah rakyat rintisan yang ada di gedung literasi Kabupaten Magetan. Memang sampai dengan hari ini ya kewajiban kita sudah kita laksanakan. Tetap nanti kesimpulan keputusannya ada di kementerian, termasuk yang di sekolah rakyat permanen. Karena Magetan ini juga dalam tanda kutip merasa tertinggal karena Kabupaten Madiun sudah proses, Pacitan sudah proses, bahkan sudah jalan yang rintisannya, Ponorogo juga sudah, Ngawi ini juga sudah ada kejelasan lah. Jadi kita yang di Ekskarisidenan ini tinggal Magetan sama Kota Madiun sebenarnya yang belum. Nah, kita sudah muntuk sebenarnya sudah ngadep sendiri dengan Pak Menteri, Pak Menteri sudah merasa oke memberikan, tapi nggak tahu Mas kok sampai sekarang belum ada jawaban. Moga-moga nanti setelah akhir bulan bisa dapat jawaban ya Pak ya. Masih kita juga responnya bagus ternyata Mas, karena hasil selama sudah semester tahun ajaran yang baru ini ternyata hasilnya signifikan banget. Jadi anak-anak yang dulu masih melihat informasi hasil seleksi, hasil pembelajarannya Mas, yang dari tidak bisa membaca dengan usia yang mungkin kan banyak hal ya, yang mungkin dulu tidak bisa tidur dan seterusnya, itu sudah berjalan baik. Banyak fasilitas yang tidak bisa didapatkan oleh siswa karena mungkin kemiskinan gitu. Makanya bagus. Dan gambaran ke depan itu sekolah rakyat ini kan nanti akan nyambung juga dengan sampai diupayakan ke perguruan tingginya. Kemudian kalau memang tidak potensi untuk masuk lanjut perguruan tinggi, ada disediakan dilingkan dengan lapangan pekerjaan. Itu Pak, upaya pengentasan kemiskinan diambil oleh pusat gitu. Dan memang beruntung banget kabupaten bisa masuk gitu, karena hanya menyiapkan lahan, tapi informasinya kan anggaran yang diturunkan ini untuk pembangunan saja itu kan di angka kemarin itu 250 atau 225 miliar. Untuk satu lokasi. 250 miliar itu hampir satu PAD-nya Magetan 1 tahun itu. Dan itu hanya untuk sekolah mereka. Sekolah rakyat aja. Belum nanti kan untuk operasional tahunannya selama perjalanan kan juga semuanya dari pusat. Yang penting adalah bagaimana masa depan anak-anak yang berada di Sil 1 ini bisa pasti untuk ada kepastian untuk kelanjutan pendidikan mereka ini sangat penting sekali. Paling nggak mereka ada pandangan, ada gambaran. Terima kasih Pak Parminto untuk informasinya. Semoga informasi yang kita sampaikan nanti berguna untuk Anda. Jadi bagi Anda yang mungkin berada keluarga di Desil 1 dan memiliki anak usia sekolah, kayaknya harus memanfaatkan sekolah SR Sekolah Rakyat Rintisan yang semoga nanti kita segera mendapatkan kepastian bahwa gedung literasi bisa digunakan sebagai SR. Tidak bisa kepaksaannya di tahun ini ya. Kalau saya barusan tadi membaca Pak Prabowo menargetkan 400 ini, saya optimis insya Allah Magetan masuk di situ. Karena ini sudah muntuk-muntuk banget nih. Sudah muntuk-muntuk banget. Hanya menunggu dari Kementerian ATR BPN aja. Karena semua yang kita ajukan kayaknya untuk lokasi karena sudah lebih fix daripada yang lainnya Pak. Siap. Terima kasih Pak Parminto. Tetap semangat untuk memperjuangkan pendidikan anak yang kurang mampu Pak. Demikian dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.